Waktunya puasa kita disiplin makan minum. Kalau belum waktunya jangan dimakan, jangan diminum. Waktu Ramadan tempe siang hari haram. Kenapa? Karena belum waktunya. Kapan halalnya tuh tempe? Habis maghrib. Bener kan? Nunggu kita. Kolak halalnya habis maghrib. Es buah halalnya habis maghrib. Bakwan halalnya habis maghrib. Termasuk bini sendiri halalnya habis terawih. Maghrib nafsu amat kok. Habis maghrib terawih lama dikit waktunya. Maka dia Allah Allah salatullah salamun ala yasin habibina alhamdulillah. Kalau semuanya kita corona, kita ngaji duit kita tawa, girang, naikin imun, ngaji zikir tenang, hati naikin imun, alhamdulillah. Iya, joget nggak apa-apa nyanyi. Lah biar nggak stres pikiran. Bukan takut tentang corona keluar di rumah yang ngerem. Salaman ogah, ketemu orang kagak mau, duduk kagak mau berdua kagak mau, sampai pakai masker sampai double keluar. Nah, gue punya gigi lagi bukan jengkol. Dengan petek pakai masker aja udah kok napas kencang. Buat kita sama aja kita nyiumin jengkol. Bener bu? Bener. Ini rakyat jangan dikata-katain jadi salahin mulu. Kita kumpul begini ngaji naikin imun, joget nggak apa-apa kita nyanyi hiburan biar refresh otak. Bener kok? Orang joget kagak dilarang kok. Disuruh sama Yaji Oma. Yaji Oma ini joget tidak dilarang, tak dilarang. Asalkan jarang-jarang. Begitu. Tak perlu sering-sering, tidak perlu karena joget tak penting. Berjoget boleh saja, asal sopan caranya. Begitu. Gembira boleh saja, asal tahu batasnya. Kan begitu. Mari kita joget, mari kita joget, mari kita joget, mari kita joget. Joget, boleh. Oh, nggak boleh, main kayak Yoma. Nih, naikin iman, naikin imun ngaji, alhamdulillah. Ini kita ngaji begini kan enak bang, kumpul, dapat ilmu. Kumpulnya kita ngaji begini, dosa kita dirontokin, dosa kita diusap. Amin. Kalau ngaji begini, yakin corona nggak masuk ke pengajian? Enggak punya. Jadi pilkada kemarin kalau masuk corona, enggak. Anggota TPS kalau begini kreatif semua. Tapi alhamdulillah di mana-mana sih daerah-daerah banyak acara begini, enggak ada yang kena reaktif, bener kok. Insya Allah aman ini. Iya, jangan kita ngetengin juga corona kagak ada corona, jangan. Artinya apa? Kita tahu semua masing-masing bisa jaga diri, masing-masing kita bisa jaga kesehatan. Amin. Ngaji begini dosa kita dirontogin, dosa kita dirusak, dihapus, titik digembok. Rabat dari mobil, diger, jatuh, dibawa ke rumah sakit. Baru bini yang nengokin dah, baru soundtracknya gua menangis, membayangkan betapa kejangan diriku, kau duakan cintanya, kau pergi bersamanya. Itu lagunya lagu Rosa, hati yang tersakiti. Ya Allah, TV sinetron agak disimpan. Orang-orang sinetron begitu ya. Lebih lebay lagi. Burung batang mangkir di tiang listrik. Makan lebay itu sinetron. Mayat digotong ngebus sendiri ke kali. Jadi kubur sampai diledek ke belakang. Sampai kehabisan judul, istri belanja online tanpa sepengetahuan suaminya, mayatnya digotong JNE. Wah, atau. Ya Allah bu, godaan berat, tantangan kita beriman, godaannya berat. Mau ngaji udah rapi, malam Jumat mau yasinan, emak-emak, keluar rumah gerimis. Itu bukan orangnya yang keluar rumah, tangannya yang keluar, ya gerimis. Ya gerimis. Ngomong dalam hati gerimis lagi mau ngaji, ntar lo gede bener manjur banget. Ada aja kelangannya.
Yang kita malam minggu ada dangdutan, nah dangdut nih nonton nah kalian kondangan nih. Gerimis juga ya, gerimis mau nonton dangdut. Ah, tadi juga penter. Manjur. Iman godaannya berat, tantangan berat. Maka kita bangga ada anak Irma di sini bersama teman-teman dari Karang Taruna bikin acara begini. Amin. Iya, kita kumpul apalagi mau masuk Ramadan ya Bu. Ya Bu. Kita kumpul begini iman, puasa kan yang dipanggil iman. Benar. Sholat yang dipanggil iman. Maka iman biar mantep. Dalam hitungan hari kita masuk Ramadan. Puasa yang dipanggil iman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Yang kagak beriman enggak hai. Enggak dipanggil dia. Jadi yang dipanggil puasa iman. Makanya dalam ilmu fikih orang puasa ada syaratnya. Syarat wajib puasa. Apa itu? Pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga mampu, yang keempat berakal. Berarti kalau ada orang yang kagak puasa, itu orang kurang syarat. Karena syarat puasa ada 4. Berarti yang kagak puasa kagak punya syarat. Ustaz, dia kan orang Islam, kok nggak puasa? Barangkali belum balik. Biarin orang belum balik, nggak puasa juga nggak ngapa-ngapa. Ustaz, anak ada 2 masih belum balik aja. Ya berarti belum mampu kali dia, sakit dia nggak puasa. Sehat Ustaz, saya lihat badannya gemuk keker, ya berarti gila. Ini nggak ada akalnya. Makanya panggilannya iman. Ibadah kita kumpul begini, insya Allah iman kita mantap. Alhamdulillah. Tuh ngaji kita kumpul begini, masya Allah. Nggak ada ruginya kita ngaji ibu. Ilmu yang kita dapat akan kita manfaatin. Amin. Amin. Hidup dengan ilmu jadi mudah. Orang ada ilmunya gampang. Saya ngomong begini di panggung, kenapa? Karena pakai ilmu. Yang di ujung sono kedengeran, kedengeran. Kenapa? Karena ngomongnya pakai ilmu. Ilmu apa Ustaz? Ilmu teknologi, sound system. Ini kalau pakai speaker lecet tenggorokan. Zebra tabek akbar, jamaah banyak. Wah, di lapangan ngetes sound dulu, cek sound, cek. Bapak ibu yang di pojok sana kedengeran enggak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Bukan dia nyamut. PA jamaah itu. Iya. Kedengeran enggak Pak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Ilmu bikin hidup jadi mudah. Yang hari ini terjadi di Amerika, di luar negeri, kita bisa tahu lewat mana? Lewat televisi, lewat internet. Ilmu bikin hidup jadi mudah. Termasuk ibadahnya ada ilmu berarti tambah mudah. Dulu bang, engkong saya berangkat haji tahun 50-60, pergi haji itu Bu 6 bulan. Pergi haji 6 bulan bang, 6 bulan. Naik kapal laut doang 6 bulan. Orang udah pada lupa, dia baru pulang. Kan kelamaan. Sekarang naik haji, naik pesawat doang 9 jam naik pesawat sampai Jakarta Jeddah. Kenapa? Ilmu bikin hidup mudah. Orang hidup ada ilmunya gampang, ilmunya banyak, salah narok diomelin, apalagi yang kagak ada ilmunya. Ini pentingnya ngaji. Orang ilmunya ada, salah narok diomelin. Mana buktinya? Contoh, tadi ada kori di sini Bu. Ada kori, suaranya enak, kiroatnya bagus, boleh kori baca begitu. Kenapa? Ilmunya ada. Ilmu apa? Ilmu kiroat. Tapi ketika jadi imam sholat, itu kori nggak boleh bacanya kayak tadi. Mentang-mentang kori internasional sholat jadi imam, wah takbir, Allahu Akbar, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Lah makmum teriak lamaan mam. Ini orang punya ilmu salah naruh Bu. Biar ilmunya banyak, kalau kori bener Bu, bener internasional nih kori, tetap bacanya jadi bacanya murotal. Nggak boleh begitu. Itu orang punya ilmu salah naruh, apalagi yang gak ada ilmunya. Makanya orang dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan seni hidup jadi indah. Orang ada seninya, nggak kaku hidupnya. Bener? Baca Quran pakai seni enak didengarnya, seni tilawah, alhamdulillah. Adem indah didengarnya. Baca sholawat pakai seni apa? Seni hadroh, seni marawis.
Dan anak hadroh tadi ada. Hadroh artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Tala'al badru alaina. Pakai hadroh. Kenapa? Hidup seni jadi indah. Coba baca sholawat kencang doang. Apa ada lagu-lagunya? Kurang enak kok. Suratullah. Salamullah. Malatoha. Rasulillah. Kurang enak. Tapi kalau pakai hadroh kan salatullah, salamullah, enak tuh. Dulu yang rombongan bocah nih, bocah kata Bang Arif ini, nah cere-cere nih, ibu, bukan hadroh dia main marawis, kendang kecilnya tuh, bring blok, bring blok, bring blok, bring blok tuh, itu marawis. Bring artinya pergi, blok duduk. Bring blok, pergi duduk, bring blok, pergi duduk. Ini buat yang main kok, yang pergi-pergi yang duduk-duduk. Itu merawis tuh. Dan lagi emak-emak di kampung saya ketimpring rebana dia. Timpring assalamualaikum zainal anbiya assalamualaikum atqal atqiya ke pinggir ke tengah nyebur ke pinggir ke tengah nyebur kan begitu ke timpring bu pinggir ke tengah nyebur ke pinggir ke tengah nyebur tuh seni mah indah aja. Ada di Masjid At-Taqwa kalau nggak ada lagunya aku Akbar maka gitu lah. Pilihin anak muda yang suaranya enak, azannya bagus, lagunya juga cakep, jangan salah lagu. Ada bocah kampung Nepo, bocah kampung saya preman baru insya ada di masjid, mana ada maghrib. Adanya bener lagunya salah, lagu dangdut. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya al-falah, ya al-falah. Allahu Akbar. Ya Allah. Nih seni hidup jadi indah. Orang ada seninya nggak kaku, alhamdulillah. Yang ketiga, hidup dengan agama jadi terarah. Orang kalau ada agamanya, hidupnya terarah. Kenapa? Karena agama adalah aturan. Orang yang beragama ngikutin aturan. Kita Islam aturannya ada. Mana? Rukun Islam, rukun iman ada. Adab akhlak diajarin dalam Islam. Islam agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun. Hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara, ada semua diatur. Hidup dalam rumah tangga ada semua, lengkap. Agama kita itu lengkap bu, apa aja ada. Jangan jauh-jauh dah ketinggian ilmu yang lain dah tuh. Di rumah aja ayo kita sering kita lupain ajaran agama kita. Mana masuk rumah, keluar rumah, Islam ngajarin ada doanya, pakai adab, assalamualaikum dulu, bener. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, doanya ada. Adab akhlak diajarin, masuk kaki kiri dulu, keluar kaki kanan, adabnya. Mau makan, selesai makan, doanya ada. Ada bu, adab akhlak makan diajarin. Mana adabnya? Kalau makan satu nampan bertiga sama temen, adabnya pakai. Bagaimana adabnya Pak Ustadz kalau makan satu nampan bertiga? Pertama, suapan kecilin, jangan gede-gede. Nih kalau makan bertiga. Yang kedua, lagi makan bareng begitu, jangan ngeliatin muka teman kita lagi makan. Ini lagi makan bareng teman kita liatin mukanya begitu. Orang tersinggung. Dalam hati ngomong laparnya gue gitu. Adabnya ada po. Yang ketiga lagi bareng makan begitu adabnya. Ya enggak. Kalau mau jatah kita bagian di situ, rawatin aja di situ, maju mundur situ lagi di sekitar itu. Jangan punya teman kita jatahnya kita korek-korek kalau longsor. Ada adab akhlaknya. Nih kita sering lupa. Mau tidur, bangun tidur, doanya ada. Tidur sama suami, tidur sama istri, ada doanya. Cuma jarang keburu kebaca, ada di situ. Lagi kumpul bareng sama teman kita ngeriung, rame-rame lagi ngobrol, rame-rame lagi seru-serunya, lagi ngobrol enak-enak, dengar suara kentut. Islam ngajarin tuh, yang dengar kentut disuruh pura-pura kagak dengar. Islam ngajarin. Makanya kalau kumpul bareng dengar suara kentut diem, jangan ribut, rasain aja. Rasain. Jangan usil. Sampai kentut lu ya enak aja lu rame, diem aja, silent.
Hebat, sampai kentut aja diajarin adabnya dalam Islam Bu, luar biasa. Kenapa? Kentut sendiri ada ilmunya. Dalam ilmu fikih dibahas, nggak ada agama lain membahas kentut. Nah Islam ada 4 jenis kentut dalam ilmu fikih. Ini bukan jorok. Ada kentut jenisnya yang pertama, suaranya gede tapi baunya kurang. Menang suara doang. Duet ada. Jenis yang kedua, suaranya nggak ada tapi baunya luar biasa. Tahu-tahu udah meledak aja bau. Ada. Yang ketiga, jenis kentut yang keluarnya terpaksa. Udah kita tahan, keluar juga. Nah, itu kentut yang keluar kepaksa. Sering tuh benar. Kita ngerasain sering begitu ya. Iya. Yang keempat, yang parah, kentut ekstrim. Suaranya gede, baunya luar biasa. Kok bisa bau Pak Ustadz? Iya, karena abis kentut ada yang nyusul. Yang nyusulnya itu yang bikin bau. Maka dalam bahasa Mandarin disebut cepirit. Nah itu bahasa Mandarin, ampasnya nyusul. Bisa ngajarin nih. Makanya kita diajarin supaya ngaji ilmu Nah ini bahas Isra Mi'raj nih, mati-matian mulu mic-nya. Ya Bu, lu nggak ada mic lain apa yang pakai kabel kayak gitu? Lu biarin dah, mantepin. Biarin dah, ini kurang di DP kali, kurang son ini. Bu, nih supaya ilmunya ada, termasuk ini Isra dan Mi'raj mengajarkan kita sholat. Sholat ada ilmunya, di mana kita dapetin di pengajian sama guru. Apa itu sholat Pak Ustadz? Fikih ngajarin as-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat menurut bahasa artinya doa. Berarti orang yang rajin sholat rajin doa. Orang yang rajin doa rajin minta. Bener? Mintanya pakai caranya bagaimana Pak Ustadz? Fikih ngajarin lagi, wa syar'an hiya aqwalun wa af'alun wa muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Salat menurut syara ucapan dan gerakan, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti sholat itu doa, doa berarti minta. Mintanya kudu pakai ucapan dan gerakan. Kalau mintanya kagak ngomong ribet. Minta kagak ngomong pakai gerakan doang kan ribet kok. Anak kita minta nggak ngomong lagi, tahu-tahu nyolek di depan bapaknya. Bapaknya bingung, motor apa peda. Mintanya begini doang, nggak ngomong. Ibu minta beliin cincin sama suami, nggak ngomong lagi, tahu-tahu nyolek. Lakinya ngomong, lama aja ngapa? Oh, beda persepsi. Makanya sholat guru ada itu yang namanya rukun qauliyah, rukun fi'liyah. Sholat doa mintanya pakai ucapan dan gerakan. Diajarin dalam fikih semua cara gerakannya. Jangan cuma nyalahin orang lain doang, yang lain salah dia doang bener. Orang sembahyang kalau disalahin, ilmunya kagak ada, sok-sokan masuk masjid sholat, ada yang takbir ngeluarin tenaga dalam. Macam-macam takbir kok, saya lihat orang Allahu Akbar. Ada yang model begitu bang, ada yang takbirnya keder Allahu Akbar. Ada sedekapnya ditaruh di atas dada tinggi kayak orang ampem. Sholat kakinya bekangkang lebar, kambing bisa lolos dari bawah. Berarti dia gak tahu. Fikih ngajarin bagaimana sedekap yang bagus. Wa wad'ul yamin 'ala shimal, meletakkan telapak tangan kanan di punggung tangan kiri. Ini sedekap begini. Naroknya jangan di atas dada, jangan di bawah pusar. Naroknya di bawah dada, di atas pusar, pas tengah-tengah. Laki-laki sholat berdiri lebar kakinya sejengkal doang, enggak boleh lebih-lebih. Perempuan kalau sholat kakinya harus rapat. Kenapa laki-laki sholat kakinya nggak boleh rapet? Kegencet. Bener Bu, cius. Nah itu kagak ngerasain. Nggak enak ya bang ya, dia ada sesuatu yang ganjil. Ada aturan fikihnya sholat. Perempuan nggak boleh kakinya pangkang lebar. Kenapa? Kesian angin datang dari bawah seriling. Ada aturannya. Kadang kita lagi sholat enak-enak, kaki kita diinjak sama dia supaya nyampur, kata dia, kelingkingnya ketemu kelingking kita. Yang disuruh rapet dalam sholat bukannya kaki bang, ada aturannya. Apa aturannya? Fikih.
sholat di dalam masjid berjamaah bersaf-saf itu yang disuruh rapat itu pundak kita yang kanan di atas pundak teman kita yang kiri, pundak kita yang kiri di bawah pundak teman kita yang kanan. Ada aturannya. Ya sufuna fi sholati kasufufihim fil qital. Rasulullah kalau sholat berjamaah rapat bersaf-saf berbaris-baris seperti orang yang perang. Ada aturan fikihnya. Diajarin semua. Kenapa? Ngaji. Jangan sembarangan. Kadang-kadang ada yang atahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatun lillah. Fikih sebenarnya ngajarin Bu, sedalam atahiyat suruh gerakin telunjuk kita, gerakin telunjuk. Asyhadu an la ilaha suruh gerakin, bukan yang gerak-gerakin. Kalau gerak-gerakin berarti lebih dari satu. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatun lillah. Ada aturannya. Kita sembahyang di samping dia, selesai salam kanan, salam kiri, muka kita usap, diomelin sama dia. Bang, apa lu muka pakai diusap? Gak ada aturan, selesai sholat muka diusap begitu. Gua bilang aja sama dia, pala gua puyeng liat telunjuk lo begini. Jadi bisanya nyalahin doang. Pernah bang, jujur saya lagi sholat baca fatihah, baca apa namanya usolih diomelin. Baca usolih diomelin, selesai sholat dipanggil, bang. Ada apa pak? Tadi saya lihat, saya dengar abang sholat baca usolih ya. Emang apa? Baca usolih hukumnya haram. Waduh, dalam hati saya orang ngajakin berantem. Udah baca usolih haram. Kita sholat bu, bang, ada kiblat. Sebelum takbir kan baca usolih, bener kan? Usolih fardhu maghrib tsalatsa raka'atin mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala. Mulut kelar ngomong, tangan bergerak, angkat Allah. Sambil ucap Allah, hati barengin, ngomong di hati. Sajaku saya sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat fardhu karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Biar sinkron antara mulut sama hati. Ini madhab Imam Syafi'i. Biar tambah khusyuk. Yang kagak boleh bagaimana? Yang kagak boleh baca usolihnya habis takbir. Allahu Akbar. Usolih fardhu maghrib. Ini yang kagak boleh. Udah takbir baca usolih. Nggak pakai usolih bagaimana Pak Ustadz? Ya nggak kenapa-kenapa. Karena baca usolih bukan rukun dalam sholat. Masjid kita sholat maghrib kepepet waktunya udah 6:30. Takbir aja Pok. Nggak usah pakai usolih lagi. Allah. Barengin tapi niat di hati. Allahu Akbar. Sah. Bahkan kalau menurut saya sebelum kita takbir nyanyi masih boleh. Kita mau sembahyang bu, ngadep kiblat, sebelum takbir nyanyi. Sampai hatimu begitu tega di depan mataku, kau jual cinta begitu hina, begitu rendahnya dirimu rela ditukar rupiah. Betapa lemah imanmu, tak mampu menahan nafsu. Tak sudi lagi ku melihatmu. Sampai hatimu takbir Allah, niatin barang yang di hati. Allahu Akbar. Menurut ilmu fikih sholat kita sah. Kenapa saya katakan sah? Karena nyanyinya sebelum takbir. Cuma masalahnya satu. Apa masalahnya Pak Ustadz? Lu punya otak apa kagak? Masa mau sembahyang nyanyi? Itu aturannya. Secara hukum sah-sah aja. Masa adabnya kagak mau sembahyangnya? Bener Bu? Ini diatur dalam ilmu fikih. Makanya kita diajarin. Supaya apa? Supaya mic-nya bagus. Halo, ya Bu, diajarin kita ngaji. Ngajinya di mana? Di majelis taklim. Mandang wajah guru kita udah ibadah. An-nadhar ila wajhil alim ibadah. Mandang wajah orang alim ibadah. Mandangnya di mana? Bukan di jalanan, bukan di angkot, tapi di majelis. Tuh kumpul. Guru saya cerita, Bu, Pak, ada orang meninggal dunia masuk ke dalam kubur, ditanya sama malaikat nanya kagak dijawab-jawab. Mulut malaikat sampai pegel. Marah buka kagak nyaut. Malaikat laporan, ya Rob, mohon maaf, orang ini baru pindah dari dunia ke alam barzah. Saya tanya, pertanyaan saya nggak dijawab. Kenapa? Karena emang mulut orangnya diem aja bengong. Saya capek nanya dia.
Nggak jawab-jawab itu orang. Kata Allah, periksa dulu masih hidupnya itu orang bagaimana. Ternyata diperiksa ini orang masih hidupnya bang, ngajinya rajin banget, gurunya belum datang dia datang duluan, temennya belum nyampe dia nyampe duluan, speaker belum dihidupin dia hidupin, mic belum dicolok dia colok itu mic. Dipanggilin temennya, atu-atu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu-ibu, jangan lupa ini hari pengajian ya, Rodia, Romla, ngaji sini. Kumpul semuanya, ngajinya rajin, cuman ada cumannya. Kenapa? Diajarin sama gurunya kagak paham-paham, tapi ngajinya getol. Diajarin sama gurunya kagak bisa-bisa. Kata Allah, malaikat nanya tuh, Allah bilang sama malaikat, orang mana itu kenalin? Dulu saya kenalin, orang Buaran. Oh, jangan lu tanya, udah percuma lu tanya, orang ngajinya nggak bisa-bisa. Terus apa ini malaikat? Kata Allah, apa ini Allah? Lu tendang aja. Tendang kemana? Ke surga. Alhamdulillah. Orang yang model begitu bu, ngajinya di dunia rajin, kumpul di pengajian rajin, tapi diajarin kagak bisa-bisa. Dia ikutin gurunya bawa kitab, ngikut bawa kitab. Guru kebet, dia kebet. Guru tutup, dia tutup. Temen nanya nyolek, halaman berapa cing? Boleh kebet doang. Nggak bisa apa-apa. Orang yang model begitu kata Allah, jangan lu tanya, dapat dispensasi. Orang yang rajinnya ngaji dapat yang namanya muhtafar, keringanan, dispensasi dari Allah. Masuk ke dalam kubur, bebas pertanyaan kubur. Alhamdulillah. Tibang gara-gara ngajinya getol doang. Makanya ngaji aja udah cing. Ngaji gak ada batas waktunya, apalagi udah tua, udah nenek ngaji nek, ngapain lagi? Alasan banyak banget dengan nenek ngaji nek, mau mantu ntar apa? Gue lagi main. Nenek main aja, ngaji udah. Bila bangga di sini, alhamdulillah saya girang banget anak-anak muda, anak-anak Irma rajin, kumpul kompak, alhamdulillah. Anak-anak Karang Turuna kompak ngaji. Ini generasi kita bu, mesti kita dukung bang, bener. Kalau yang tua belum ngerasain muda, yang muda udah ngerasain, yang muda belum ngerasain tua, yang tua udah ngerasain muda, bener. Dukung anak-anak muda kita biar maju, amin. Masih kita cakep gede, isi sama anak muda, bagi tugas anak muda adan, engkong, jangan adan kong. Engkong bagian doa aja yang ada manjuran, kan begitu enak. Ini orang yang adan aki-aki, ya Allah, kesian nges. Mana adan subuh, aki-aki udah pada metik, ngeriginya. Adan subuh tetangga musik bos apa terlepas begitu. Anak muda bagi tugas, kadang miris masih di kampung bu, banyak masih usah di kampung cuma satu, pas sembahyang maghrib usahnya pergi kondangan, nggak ada yang gantiin, akhirnya main dorong-dorong nggak sholat maghrib, udah lo, jangan akhirnya sampai isya main dorong-dorong ada. Ada anak muda lagi berunding aja berdua di belakang. Temen nanya, lu bisa jadi imam? Nah, kalau lu bisa sebenarnya. Terus gua kagak berani. Nah kalau lu, gua berani. Cuman gua kagak bisa. Nah ini bagaimana urusan kita berdua? Udah bagi tugasnya. Lu yang jadi imam yang berani, gua yang bisa di belakang. Kalau lu salah, ntar gua benerin. Oke, deal. Ya sepakat. Maju yang berani. Pede bang. Baca Fatihah lancar. Baca kuliah, keder. Surah Al-Kafirun, header baca itu, hati-hati kalau nggak biasa baca itu kok bisa pergi nggak bisa pulang karena tikungannya banyak. Mulia ayat kafirun ala buduna ma tabun wala antum abiduna ma abud wala nabiyuna ma abatum wala antum abiduna ma abud wala nabiyuna ma abatum wala antum abiduna ma abud wala nabiyuna ma abatum wala antum abiduna ma abud. Kemana kok sabar kok teriak lakum baru ingat lakum dinukum waladolin lakum dinukum waladolin. Lah bukan agak terjadi, ini terjadi bu di kampung saya. Bocah agak biasa jadi imam, orang disuruh enggak biasa jadi imam, disuruh jadi imam lah grogi. Baca watini nyasar wong asri. Coba dong pok, lagi main kita baca watini nih, baca watini lagi main aja pok, pikiran kemana gitu, nggak bisa keder.
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Nah ini jadi warna asri. Makanya bangga anak muda siap gantiin yang tua, amin. Anak-anak Irma kedepannya insya Allah jadi ulama, amin. Ini yang gantiin yang tua-tua, yang tua meninggal dunia, anak muda tampil ke depan. Ini yang mesti kita dukung, bener bu? Makanya Rasulullah berjuang itu luar biasa. Sahabat Rasulullah yang terkenal ada 5. Ada siapa? Yang pertama ada Sayyidina Abu Bakar. Siapa itu? Orang tua merangkap mertua. Orang tua merangkap mertua, tempat Nabi curhat, tempat Nabi tukar pikiran. Yang bijaksana orang tua. Irma pengen maju ke depan, jangan lepas dari orang tua, cari orang tua yang bijaksana. Kenapa? Mereka makan asam garamnya lebih banyak. Jangan songong sama yang tuaan, bener? Datang orang tua yang bagaimana Pak Ustadz? Orang tua yang bijaksana, bukan orang tua yang gede ambek. Kamu bisa nyalain doang. Anak muda salah itu lo. Yang bener bagaimana kok? Aku juga bingung. Cari Abu Bakar, bener. Yang kedua ada Umar bin Khattab. Siapa dia? Jawara jenderal, berani buat perjuangan Rasulullah. Di Irma kudu ada Umar bin Khattabnya. Anak muda, lu ngaji aja yang benar semuanya. Kalau ada yang macam-macam gangguin lu, bilangin gua gacok batang lehernya. Begitu musuhnya. Ada Umar bin Khattabnya, amin. Dan nih yang ketiga ada siapa? Ada Utsman bin Affan. Siapa ini? Pengusaha, bisnismen. Duitnya banyak, habis semua hartanya Utsman bin Affan buat perjuangan Rasulullah. Nih, Irma harus punya Utsman bin Affan. Utsman nyari Utsman ada susah. Pengusaha yang nyari susah, yang donatur. Ya Pak, ada orang kaya pelit, medit, koret, buset gasiran, pantat kuning, buah nonton. Orang kalau udah pantat kuning, buah nonton udah parah itu bu. Nyeduh kopi apa saya dijemur lagi. Parah. Makan daunnya ikan habis, palanya kerepuk. Kucing melongo nungguin pala. Apalagi ibu-ibu sekarang masak udah pakai presto. Tulang hancur ya presto semua. Ya norak buat lo. Ya. Ini udah buat bansos lo. Udah. Duduk ya. Ya, kita agak denger. Wah, bener lo. Ya, lu kagak CS semua lo. Nah, diam. Ya, yang berebut. Ntar masih banyak. Lu berebut apa sama itu? Oh, lontong. Oh, itu cucur itu mak. Lontong cucur. Apa namanya? Darling ya tuh, dadar guling. Masya Allah bu. Nih, ayo kita siapin anak-anak muda kita. Nyari Utsman, insya Allah ada. Amin. Yang keempat sahabat-sahabat Rasulullah ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Siapa dia? Anak muda, masih muda, berjuang, bahkan nyawanya ditaruhkan itu Sayyidina Ali. Kapan? Ketika Rasulullah mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah bu. Rumahnya Rasulullah malamnya dikepung, dipagar betis sama Satpol PP. Satpol PP-nya Quraisy. Waktu itu Nabi rumahnya dikepung. Di dalam rumah Nabi ada 3 orang. Ada Sayyidina Ali, ada Abu Bakar, ada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ali, gantiin tempat tidurku. Tidurlah kau di kamarku. Kenapa? Karena target utama kamar aku. Yang mau dibunuh aku, mau diincar kamar aku. Gantiin. Bu Allah, bu, taruhannya nyawa. Apa kata Sayyidina Ali? Siap ya Rasul. Demi Allah, demi Rasulullah, saya rela mati. Tuh, anak muda yang soleh. Coba anak muda pinter. Enggak begitu. Ali, gantiin tempat tidur gua mau berangkat hijrah ya, mau Abu Bakar. Lu sini nih, ntar yang mau dibunuh lu. Apa kata anak muda pinter? Jangan saya ya Rasul. Nah yang muda, yang tuaan aja Abu Bakar. Oh, ini anak muda pinter, anak muda soleh, luar biasa. Insya Allah ada Irma, ada Karang Taruna. Alhamdulillah. Yang kelima sahabat Rasulullah, siapa yang terkenal? Yaitu Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid, istri beliau sendiri. Hartanya, jiwanya, raganya habis semua diperjuangkan buat perjuangan agama yang dipimpin zaman itu sama Rasulullah. Alhamdulillah. Di sini pun kudu berjuang, kudu ada perempuannya, ya bu, ya bu. Jangan kecilin perempuan, ya bu, ya bu. Ini acara begini kalau nggak ada perempuan siapa yang masak, ya bu, ya bu.
karena ibu hebat luar biasa perjuangannya mak. Acara bapak-bapak, ibu-ibu pasti nimbrung. Giliran acara ibu-ibu jarang bapak-bapak nimbrung. Karena ibu luar biasa, ya bu. Ibu datang kemari, masya Allah. Padahal dia capek siangnya, mau ngaji di sini, bener bu. Udah ngurusin anak capek, bener. Tapi sayang sama anak, anaknya mau makan, anaknya belum mangap, emaknya udah mangap duluan. Terus sayang banget emak, emak yang mangap duluan. Punya anak kecil tengah malam nangis, yang bangun emak, nggak ada bapak-bapak. Bocah nangis denger bapaknya ngomong, siapa nangis bocah itu? Gue bapaknya kurang telaten ngurusin anak. Ya bu, emak lebih telaten, maka jangan kecilin perempuan. Ya bu, punya anak kecil, masya Allah, dia bawa semua acara, gendong sama dia, kondangan, bawa selampe, bawa tas kecil, itulah emak-emak. Fungsinya macam-macam itu tas kecil, ada kue talam, nganggur, comot, ada kue pepe, buntel sama dia, ada pisang masukin ke tas, buat siapa? Anak tuh perjuangannya emak. Enggak ada bapak-bapak kondangan ngantongin sampai buat bawa pisang. Emang dia mau udah bawa pisang dari rumah. Tuh. Hebatnya emak. Maka kudu ada perjuangan perempuannya. Insya Allah Irma ke depannya tambah maju lagi, amin. Semakin solid, amin. Semakin kompak anak-anak muda kita bersama Irma dengan Karang Taruna. Insya Allah kalau anak muda yang megang, dukung orang tua, hal yang positif, amin. Ya Rabbal Alamin. Nih kita kepengen, ayo bu, nih sholat ilmunya ada, ilmu iman biar mantep. Kalau iman sudah mantap, akidah kita mantap. Isra Mi'raj ngajarin kita. Pesan pertama adalah iman. Bu. Yang kedua, dalam Isra Mi'raj ini Rasulullah dapat perintah sholat awalnya 50 waktu. Pulang Isra Mi'raj Rasulullah ketemu dengan Nabi Musa. Ditanya oleh Nabi Musa, Muhammad dapat perintah apa dari Allah? Sholat. Nabi Musa, berapa? Gocap. Nabi Musa kaget, yang bener mat, ilokan sampai gocap. Kalau bahasa kita, bener Nabi Musa gocap. Kebanyakan umat lu udah sanggup sholat 50 waktu. Balik, minta diskon sama Allah, dikurangin 5, tinggal 45. Pulang ketemu lagi, udah berapa mat? 45. Kebanyakan umat lu kutet-kutet, naik sama umat gua. Umat lu mau gemuk-gemuk, minumnya susu madu, keker. Umat lu gua liatin tenggeng, ceking, makan jengkol, makan kangkung sama genjer. Nah, balik sana minta kurangin, enggak bakal sanggup umat lu. Mondar mandir, akhirnya tinggal 5. Udah tinggal 5, masih ketemu Nabi Musa. Ditanya, udah berapa mat? Dapat berapa rit? Udah mondar mandir ya tadi. Tinggal 5 Nabi Musa. Kebanyakan 5 juga, umat tuh kalau sanggup, balik lagi. Apa jawab Rasulullah? Nabi Musa, kalau gue balik lagi emang muka gue muka tembok. Lemah lu dong, dari gocap sampai tinggal gotun. Dari 50 sampai tinggal 5, biarin 5 gue rawatin, gue bawa pulang. Ya po, jangankan yang gocap bang, yang 5 waktu aja. Masya Allah, kadang zohor kena, asar terlepas, asar ketangkep, maghrib lewat. Maghrib kena, isya lolos, apalagi subuh bablas. Ya Allah, setengah 6 baru bangunin laki. Bang, bangun bang, bangun udah setengah 6. Ayo sholat bang, daripada ke masjid At-Taqwa ketinggalan jamaah. Di rumah aja bang, abang jadi imam, saya jadi makmum. Cepetan bang, bangun bang. Lakinya dibangunin, matanya masih merem, tangannya udah ngerepek. Ngapa tawa po? Dari tiang buat pegangan. Langsung bangun, langsung musruk. Udah wudhu cepetan neng, ayo neng buruan neng. Apa kata laki sholat? Sufufakum, lempengin barisannya neng. Kata bininya, enakan yang mencong bang. Lakinya jadi imam, takbirullahu akbar, baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari jam dirinya karena berdoanya karena setangin ini suara saking masyarakat lain antara bermakbub yang imam balim. Ini nyambut amin. Musanam. Fatihahnya cepet, aminnya cepet. Habis baca Fatihah, lakinya baca surah Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Bininya ngomong buset. Yang Yasin. Untung lakinya ingat waktu ngaji di Masjid At-Taqwa. Kalau dalam sholat habis baca Fatihah, baca surahnya 1 ayat doang sah.
dipraktekin sama lakinya. Yasin, Allahu Akbar. Jadinya ngomong, gue kira dibaca semua. Jangan udah kongkok. Bu, nih sholat ngajarin kita banyak ilmu. Biarin orang baru doyan ke masjid, jangan dikata apa-apa bang. Orang baru doyan antepin. Ini kadang usil banget mulut. Tumben bang ke masjid. Biasanya kapok. Antepin. Orang baru belajar sholat, lambat-lambat dikit nggak jadi masalah. Zohor 2:30 boleh. Orang baru belajar, asar 5:30 tancap terus. Maghrib nyambung sama isya lanjut. Subuh jam 6 tancap terus. Besok baru diadain pelan-pelan. Begitulah dakwahnya Nabi. Basyiru wala tunafiru, gembirain orang, jangan ditakut-takutin. Yassiru wala tu'asiru, mudahkan orang, jangan disulitin. Rasulullah dakwanya pakai akhlak, beliau ngajak bukannya ngejek. Alhamdulillah. Tuh, sholat ngajarin ilmu banyak, pelajaran buat kita. Apa pelajarannya yang kita dapat? Pertama, sholat ngajarin kita disiplin. Bu, sholat ngajarin kita disiplin. Disiplin apa Pak Ustadz? Disiplin waktu. Kalau belum waktunya, jangan sholat. Benar kan? Zuhur kita sholat, sebelum zuhur jangan sholat zuhur. Zuhur 4 rakaat, 4 laksanain. Usaha saya tambahin 1 rakaat ya biar 5, biar pahalanya banyak. Salah. Bener bu? Puasa, sholat ngajarin disiplin. Disiplin waktu. Kenapa? Karena sumber agama kita semuanya disiplin. Disiplin makan minum kapan? Waktu puasa. Waktunya puasa kita disiplin makan minum. Kalau belum waktunya jangan dimakan, jangan diminum. Waktu Ramadan tempe siang hari haram. Kenapa? Karena belum waktunya. Kapan halalnya itu tempe? Habis maghrib. Bener kan? Nunggu kita. Kolak halalnya habis maghrib. Es buah halalnya habis maghrib. Bakwan halalnya habis maghrib. Termasuk bini sendiri halalnya habis terawih. Maghrib nafsu amat kok. Habis maghrib terawih lama dikit waktunya. Maka diajarin disiplin. Yang kedua, sholat ngajarin apa? Ngajarin kita tawadhu, rendah hati, jangan sampai sombong. Mana buktinya bu? Anggota tubuh kita yang paling mulia, paling terhormat kepala. Bang, ini kepala kita paling terhormat. Orang kalau gak ada kepalanya bukan orang. Benar? Kepala kita paling terhormat, paling mulia. Bercanda sama temen dijegu kepala kita marah. Bener? Lu kagak tahu nih kepala gue dipitrain. Bener kok? Tuh, makanya kita bikin KTP di kelurahan yang dipoto kepala. Ada orang buaran KTP-nya gambar dengkul. Gak ada. Kepala kita nih paling terhormat, paling mulia. Lagi sujud, kepala kita dalam sholat. Liatin, pelajarin kok. Kepala kita sama rendahnya dengan kaki. Kepala kita sama rendahnya dengan kaki dalam sujud. Bahkan kepala kita lebih rendah dari pantat kita. Tinggian pantat. Ternyata sholat ngajarin kita jangan sombong. Gak ada apa-apanya di hadapan Allah. Jangan kita pakai sombong. Ya Allah, jabatan cuma sementara. Bener bu? Kekayaan cuma sementara. Bener bu? Mentang-mentang kaya jalan gak ada duluan. Mentang-mentang kaya jalan kagak nepak kuntilanak. Ya Allah. Diajarin jangan sombong. Yang ketiga, selesai sholat kita salam ke kanan, salam ke kiri. Ini pelajaran buat kita lagi. Apa? Dalam hidup bermasyarakat, hidup harus tengok kanan, tengok kiri. Lihat saudara kita yang masih butuh uluran tangan kita. Jangan pelit, jangan medit yang punya duit. Bener bu? Hidup enak adanya orang lain. Orang disebut kaya karena ada yang miskin. Bener? Nggak mungkin disebut kaya kalau nggak ada yang miskin. Disebut pejabat karena ada rakyat. Nggak mungkin disebut pejabat kalau nggak ada rakyat. Nggak mungkin disebut atasan kalau nggak ada bawahan. Coba-coba ibu pakai baju aja, baju atasan doang, nggak ada bawahannya. Bagaimana kok? Jeplatin bocah tadi. Diajarin semua kebersamaan. Dalam sholat ngajarin kita tengok kanan, tengok kiri. Kebersamaan, kekompakan. Hidup enak adanya orang lain. Saya ngomong begini di panggung karena ada ibu, bapak yang dengerin.
Ibu bapak ngadepnya ke panggung. Kenapa? Karena ada yang didengerin. Kita saling perlu. Bukan berarti penceramah lebih hebat dari jamaah. Salah. Walaupun saya ceramah 3 jam di sini, sampai subuh saya ceramah, cuman yang dengerin kagak ada. Paling kata Marbot, itu Ustaz udah lama begitu. Benar? Hidup enak adanya orang lain. Maka Imam Ghazali pesan buat kita, kun kaliyadain, hiduplah kalian umat Islam harus seperti 2 tangan. Wala takun kal udhunain, jangan hidup kayak 2 kuping. Bu, hidup jangan kayak 2 kuping. Kuping nih kanan kiri gak ada yang akur bang. Kuping kanan ngadep sono, kuping kiri ngadep sono, gak akur dia. Kuping kanan budek, kuping kiri mah anteng aja dia. Makanya lebaran gak pernah ketemu. Hidup yang enak kayak 2 tangan, kanan gatel, kiri gak pakai diundang, datang garukin. Nggak mungkin tangan kanan gatel, kiri marah, mampus tuh garuk sendiri, nggak ada. Kiri gatel, kanan gak pakai dibilangin, datang garukin. Dua-duanya gatel, kompak main garuk-garukan. Itulah hidup begitu. Tetangga lagi ada yang sakit, jangan pakai diundang dong, tengokin. Tetangga ada yang meninggal dunia, jangan pakai dibilangin dong, datengin takziah. Tetangga lagi sekarat, rapat dulu. Partainya apa itu dia? Demokrat yang mana itu dia? Begitu, lah keburu mati orang. Salah. Tangan kanan cakep-cakep salaman, tangan kanan. Tanda tangan, tangan kanan. Mau makan, tangan kanan. Nerima duit, tangan kanan. Yang kiri enggak pernah iri. Yang kiri mah sadar. Maka yang kiri emang tugas gue bagian di belakang. Nggak apa-apa dah, gue mau bagian kobelisasi, bagian cleaning service, pembersihan gue lakonin. Tapi yang kanan kagak kesel, kagak pernah sombong, tahu diri. Yang kanan ini ingat sama yang kiri. Apa kata kanan? Kiri, sabar. Walaupun yang nerima duit gue, ntar gue ke mall, gue beliin jam tangan, kan yang make elu. Bener bu? Kanan kiri kompak, kerjasamanya cakep. Kapan kita jalan lenggang, tangan kanan maju ke depan, kiri ngalah mundur ke belakang. Kiri ke depan, gantian ngomong yang kanan. Ya dah, gua ngalah ke belakang. Cakep jalan kita ibu. Coba lagi jalan kanan kiri, gak ada yang mau ngalah. Jalan begini bunyi. Itu kayak pampir. Jadi statis, jumut, beku, gak pernah maju-maju. Kita pengen kebersamaan, kekompakan. Sholat ngajarin berjamaah. Masjid simbol demokrasinya. Siapapun masuk masjid ada aturan di situ. Aturan yang gak tertulis. Apa aturannya? Siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu. Bener? RT masuk masjid, buka sepatu, Pak RT. Bener? RW masuk masjid, copot sepatu. Lurah masuk masjid, copot sepatu. Camat masuk masjid, buka sepatu. Nah, gubernur masuk masjid, copot sepatu. Nur. Presiden masuk masjid, buka sepatu. Pinter anak. Kalau udah masuk ke masjid, jangan pada ribut. Jangan ngomongin soal suku, jangan ngomongin soal warna kulit. Karena warna kulit begini kita nggak pesen. Jangan ribut soal warna kulit. Potongan muka kita begini, kita kagak pesen. Jangan ngatain orang. Kadang mulut usil, itu orang hidungnya lucu ya. Hidung orang juga cair, orang kagak mesen. Nggak boleh ngomongin warna kulit kalau udah masuk masjid. Nggak boleh ngomongin suku. Benar? Kalau sudah masuk ke masjid, dari suku apapun dia dilahirkan, warna kulitnya apapun dia, kalau dia Islam, saudara kita. Benar kok? Masuk ke masjid, jangan usir. Lu datang dari mana bang? Gua dari Kidul, ngadep Mulon. Lu dari mana? Lu dari Watang tuh, ngadep Mulon. Lu dari mana? Gua dari Kulon, ngadep Kulon juga lu. Semuanya sama di hadapan Allah, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, dalam sholat bacaannya sama, gerakannya pun sama, pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika.
beda tapi satu tujuan. Alhamdulillah Islam udah ngajarin Pancasila lebih dulu. Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing. Rame masjid bu, teman kita yang dari Sunda takbir Gusti Allah nu ageng, malaikat ngomong nanaonan silaireun. Teman kita dari Padang kencengan lagi Allah nan gadang, malaikat nyaut rancak banang. Ya kasihan saudara kita dari Ambon. Allah sadawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah mati lama-lama. Islam udah ngajarin Pancasila, bener bu? Iya makanya diajarin berjamaah. Dalam sholat jamaah ada imam, ada makmum. Makmum siapa aja boleh. Ustaz itu kan dia tukang mabok, boleh nggak jadi makmum? Boleh. Tibang makmum mah bacanya nggak fase Pak Ustaz, boleh? Lah boleh. Ketinggalan 1 rakaat aja boleh jadi makmum. Maka dalam ilmu fikih nggak ada bab pemilihan makmum, yang ada bab pemilihan imam. Imam mau mimpin orang banyak, kalau imamnya bego makmumnya goblok kacau. Dulu kejadian bang, tahun jebot ada 4 orang bego, 4 orang goblok ini sholat di musola. Musolanya udah tua, banyak tikusnya pakai pagar. Yang 1 jadi imam, yang 3 jadi makmum. Pas lagi atahiyat, tikus jatuh di depan imam. Lantaran kaget atahiyat, tuh tikus jatuh. Batal gak bohong? Batal. Temennya yang belakang maksudnya bagus, mau negor sang imam, karena gak ngerti ilmunya dia nyolek. Lagi sembahyang gak boleh ngomong. Udah berapa yang batal bu? 2. Temennya yang tengah nyikut, lu juga ngomong. Nah 3 udah batal. Temennya yang 1 harusnya selamat nih yang sebelah mari, dia nyaut, tunggu diam aja ya. Itu PA-an lagi. Makanya imam ada syaratnya. Syarat jadi imam yang pertama bacanya harus fasih. Mohon maaf, yang cadel, yang bindeng minggir dulu. Apalagi yang swing. Jangankan yang swing, yang bindeng aja gak boleh. Mau kemana Walung? Bindeng. Ini dari mana Walung? Gue dengar bapak lu sakit, udah meninggal. Innalillahi udah meninggal. Oh udah meninggal. Dengeran kita udah meninggal. Pak Ustaz, di kampung saya ada 2 orang fasih. Bagaimana cara milihnya? Sama-sama fasih. Syarat fikih yang kedua kalau sama-sama fasih apa? Yang lebih alim ilmu agamanya, dia yang berhak jadi imam. Sama-sama alim Pak Ustaz, dua-duanya di bulan pesantren. Ribet ini milihnya. Kalau sama-sama alim, syarat yang ketiga, yang lebih tua umurnya, dia yang berhak jadi imam. Waduh, Pak Ustadz saya lihat KTP-nya lahirnya bareng Pak Ustadz ini. Kemarin ulang tahun bareng. Sama umurnya sama juga. Ya udah, syarat fikih yang keempat, yang lebih dulu tinggal di kampung itu, dia yang berhak jadi imam. Lah emang tinggalnya bareng Pak Ustadz dari masih kecil dia satu kampung. Habis dah syarat fikih, habis udah kok 4. Syarat yang kelima, ini syarat dari saya doang saya tambahin. Kalau umurnya sama, fasenya sama, alimnya sama, ya enggak, tinggalnya bareng juga satu kampung sama. Syarat yang kelima, yang bininya lebih dari 1 yang berhak jadi imam. Ini masyarakat dari saya doang. Kenapa? Karena biar ada sabaran. Pulang ke sholat dikunciin pintu, pulang ke sholat dikunciin pintu, akhirnya tidur di masjid. Ya inilah kita pentingnya bermasyarakat di masjid. Ada imam, ada makmum, ada masyarakat, ada rakyat.